Om Swastiastu. Nama saya Nilu Ayu Adistia Dewi, nomor absen 25 dari kelas berbahasa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ragam makna kata, memahami ragam makna kata beserta perubahannya. Ragam makna kata. Suatu proses komunikasi verbal akan berhasil dengan baik apabila pihak yang berkomunikasi dapat memahami pesan yang disampaikan. Ketersampaian pesan dalam komunikasi tersebut tidak terlepas dari kepekaan komunikasi terhadap kata serta perubahan makna kata dalam sebuah bahasa. Makna kata dalam sebuah bahasa sangat diperlukan agar bahasa tersebut mudah dipahami, dimengerti, dan tidak memiliki penafsiran yang salah di antara penggunanya. Makna kata memudahkan pengguna bahasa tersebut dalam berkomunikasi dan memahami maksud dari ujaran yang diucapkan oleh orang lain. Makna sebuah kata merupakan hasil hubungan antara bahasa dengan dunia luar. Penentuan hubungan antara kata dengan makna yang disimpulkan dalam sebuah bahasa terjadi akibat adanya kesepakatan para pemakai bahasa tersebut. Oleh karena itu, setiap kata selalu berkaitan dengan bendanya. Apabila suatu kata tidak dapat dihubungkan dengan benda, peristiwa, atau keadaan tertentu, maka kata tersebut tidak memiliki makna. Makna kata dalam ilmu bahasa atau linguistik dipelajari secara khusus melalui kajian semantik. Dalam bahasa Indonesia terdapat beragam makna kata. Beragam makna kata tersebut diakibatkan oleh adanya hubungan makna kata atau relasi makna dan pergeseran makna kata. Tahukah kamu jenis-jenis makna kata dalam bahasa Indonesia? Untuk memahami berbagai hal tentang makna kata, silakan simak video ini. Setiap hari kita berkomunikasi secara verbal menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Tahukah kamu yang dimaksud dengan kata? Ada beberapa pengertian tentang kata menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, kata merupakan satuan unsur bahasa yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. Yang kedua, kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk bebas. 3. Kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal, misalnya batu, rumah, datang, dan lain sebagainya. Atau bisa juga terdiri dari gabungan morfem, misalnya pejuang, Pancasila, Maha Kuasa, dan lain sebagainya. Dalam berkomunikasi sehari-hari, Anda tentu harus memahami makna kata yang Anda dengar atau Anda ucapkan, bukan? Dengan memahami makna kata, maka Anda dapat memahami maksud atau pesan yang disampaikan baik secara lisan maupun tulis. Makna kata berarti maksud suatu kata atau pengertian yang diberikan pada suatu bahasa berupa kata. Makna suatu kata diartikan pula sebagai hubungan antara lambang-lambang bahasa, baik berupa ujaran maupun tulisan, dengan hal atau barang yang dimaksudnya. Berdasarkan jenisnya, makna kata dibagi menjadi beberapa macam tergantung pada kriteria dan sudut pandangnya. Perbedaan kriteria dan sudut pandang tersebut dapat dilihat berdasarkan jenis semantiknya atau makna glasikal dan makna gramatikal. Berdasarkan ada tidaknya referan pada sebuah kata atau leksem, makna kata referensial dan non-referensial. Berdasarkan ada tidaknya perubahan makna dasar atau kata makna kata dan makna istilah atau makna umum dan khusus. Selain itu ada pula makna asosiatif, kolokatif, reflektif, idiomatik, dan lain sebagainya. Pada video kali ini, yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis makna kata, yaitu 1. Makna leksikal dan makna gramatikal. 2. Makna kias dan makna lugas. 3. Makna denotasi dan makna konotasi. 4. Makna umum dan makna khusus. 5. Makna referensial dan makna non-referensial. Akan tetapi yang akan kita bahas hanyalah dari nomor 1 sampai dengan nomor 4.
1. Makna leksikal dan makna gramatikal. Berdasarkan ada atau tidaknya perubahan bentuk kata, jenis makna leksikal adalah makna atau arti menurut kamus, sedangkan makna gramatikal merupakan makna yang timbul akibat proses gramatis. Makna leksikal terdapat pada kata yang belum mengalami perubahan bentuk. Dan adapun makna gramatikal terdapat pada kata yang telah mengalami perubahan bentuk, berupa pengimbuhan, perulangan, maupun pemajemukan. Berarti, kata tersebut mengandung makna gramatikal. Demikian pula apabila kata tersebut telah digunakan dalam kalimat, makna yang terkandung dalam kata-kata tersebut berupa makna gramatikal. Untuk mengerti lebih jelas, silakan simak contoh-contoh berikut ini. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang mengandung makna leksikal. Contoh pertama, Jihan sedang bercermin di depan kaca spion motornya. Kaca dalam kalimat tersebut merupakan makna leksikal. Contoh yang kedua, piring yang dipegang oleh Gita berisi nasi putih dan beberapa lauk yang ada di sampingnya. Dalam kalimat tersebut, piring merupakan makna leksikal. Contoh kalimat ketiga, pemandangan senja di pantai ini sangatlah indah. Kata senja dalam kalimat tersebut mengandung makna leksikal. Contoh keempat, api yang menjalar di gedung-gedung itu kian besar dan sulit untuk dipadamkan. Dalam kalimat tersebut, kata api mengandung makna leksikal. Contoh terakhir, kapal itu telah membentangkan layar miliknya. Layar dalam kalimat tersebut mengandung makna leksikal. Selanjutnya adalah contoh kalimat yang mengandung makna gramatikal. 1. Tadi siang aku melihatnya tengah berjalan-jalan di taman sendirian. Kata berjalan-jalan pada kalimat tersebut merupakan hasil gramatikalisasi dari kata jalan yang digramatikalisasi dengan cara afiksasi atau pemberian imbuhan, di mana imbuhan yang diberikan adalah ber. Contoh kalimat yang kedua, untuk melepas penat, aku pun berjalan-jalan di taman kota selama 15 menit. Contoh yang ketiga, kami semua masih belum menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kata jalan keluar pada kalimat tersebut mempunyai makna solusi. Adapun kata jalan keluar sendiri merupakan hasil gramatikalisasi kata jalan yang digramatikalisasikan dengan cara pemajemukan kata, di mana kata jalan digabungkan atau dimajemukkan dengan kata keluar, yang bermakna bergerak dari sebelah dalam menuju sebelah jalan keluar. Contoh yang dari permasalahan Pak Umar telah membeli salah satu rumah yang ada di perumahan tersebut. Kata perumahan pada kalimat tersebut mempunyai makna kumpulan rumah yang ada di suatu wilayah. Kata perumahan sendiri merupakan hasil gramatikalisasi kata rumah yang digramatikalisasikan dengan cara afiksasi atau pemberian imbuhan, di mana imbuhan yang diberikan pada kata ini adalah imbuhan pe, en, dan an. Contoh kalimat kelima, Ami dan teman-temannya sedang bermain rumah-rumahan. Kata rumah-rumahan pada kalimat tersebut bermakna menyerupai rumah atau diserupakan dengan rumah. Kata rumah-rumahan sendiri merupakan hasil gramatikalisasi kata rumah yang digramatikalisasikan dengan cara reduplikasi, di mana reduplikasi yang dilakukan adalah reduplikasi berimbuhan atau pengulangan kata yang dilakukan sembari memberi imbuhan pada kata yang telah diulang tersebut. Yang kedua, makna kias dan makna lugas. Makna lugas merupakan makna kata atau kelompok kata yang sebenarnya, sedangkan makna kias merupakan makna yang tidak sebenarnya. Maksudnya, tidak merujuk pada arti yang sebenarnya. Kalian bingung bukan? Untuk memahaminya lebih, silakan simak contoh berikut ini. Contoh makna kias. Contoh yang pertama, Anton bekerja keras banting tulang untuk menghidupi anak dan istrinya.
Banting tulang yang dimaksud memiliki arti bekerja keras. Contoh yang kedua, Dani seperti lintah darat karena uangnya belum aku kembalikan. Lintah darat yang dimaksud memiliki arti seperti rentenir. Contoh yang ketiga, dulu Doni dijuluki si kutu buku. Kutu buku yang dimaksud memiliki arti gemar membaca atau rajin membaca. Contoh yang keempat, kata temanku ia pergi ke pantai untuk mencuci mata. Cuci mata yang dimaksudkan di sini memiliki arti mencari kesenangan atau melihat sesuatu yang indah. Selanjutnya berikut adalah contoh kalimat yang mengandung makna lugas. Contoh 1. Adi paling suka makan hati ayam. Berbeda dengan makna kias, makna lugas di sini yang Andi suka makan benar-benar hati ayam. Contoh yang kedua, buaya termasuk binatang melata. Contoh yang ketiga, panjang tangan orang hutan melebihi kakinya. Yang dimaksud panjang tangan di sini bukanlah mencuri, akan tetapi memang panjang tangan dari orang hutan. Yang keempat, Benny menggantungkan sepatunya di pohon. Yang kelima, bau kencur tentu berbeda dengan bau jahe. Bau kencur yang dimaksud bukanlah seperti makna kias yang memiliki arti tidak berpengalaman. Dalam makna lugas, bau kencur yang dimaksud di sini adalah aroma dari kencur. Selanjutnya adalah makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi ialah arti harfiah atau suatu kata tanpa ada suatu makna yang menyertainya. Sedangkan makna konotasi adalah makna kata yang mempunyai tautan pikiran, perasaan, dan lain-lain yang menimbulkan nilai rasa tertentu. Agar kita lebih mudah untuk memahaminya, silakan simak contoh berikut ini. Contoh kalimat yang mengandung makna konotasi. 1. Banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur yang dimaksud di sini bermakna meninggal dunia. Makna konotasi di sini sangatlah mirip dengan makna kias. Selanjutnya contoh yang kedua. Karena besar kepala, Reno dijauhi oleh teman-temannya. Besar kepala yang dimaksud adalah sombong. Yang ketiga, para buruh merasa bahwa perusahaan tempat mereka bekerja hanya menjadikan mereka sebagai sapi perah belaka. Sapi perah yang dimaksud di sini adalah orang yang memanfaatkan orang lain demi sebuah keuntungan. Contoh yang keempat, penjabat tersebut mencari kambing hitam untuk mempertahankan jabatannya. Kambing hitam yang dimaksud berarti orang yang disalahkan atau orang yang di-blame. Contoh makna konotasi yang kelima, Ririn anak yang ringan tangan dan baik. Ringan tangan bermakna anak yang rajin atau suka menolong. Contoh yang keenam, contoh yang terakhir, setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Hati dingin bermakna sabar. Selanjutnya, makna denotasi. Contoh kalimatnya, 1. Jerapah memiliki leher yang panjang, lebih panjang dari leher hewan rata-rata. Contoh yang kedua, melihat pembantunya sedang mengepel lantai, ibu hamil itu mengangkat kakinya ke atas kursi. Contoh yang ketiga, ular dan kadal adalah jenis hewan reptil berdarah dingin. Contoh yang keempat, belalang memiliki darah berwarna biru yang disebut homocyanin. Contoh yang kelima, duduklah dengan posisi yang benar agar tulang punggung tidak menjadi rusak karena bengkok. Tulang punggung yang dimaksud di sini memanglah tulang punggung. Lain artinya dengan makna kias atau makna konotasi. Tulang punggung yang dimaksud memanglah benar-benar tulang punggung. Sedangkan jika di makna konotasi, tulang punggung yang dimaksud mungkin saja berujuk pada
pencari nafkah. Yang keempat dan yang terakhir, makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas. Dalam kurung, makna kata umumnya bersifat luas, dirinci menjadi hal-hal yang lebih spesifik. Makna khusus tersendiri berarti makna kata atau istilah yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Untuk lebih memahaminya, silakan simak contoh berikut ini. Contoh kalimat yang mengandung makna umum. 1. Para anak-anak desa Bunikasi membawa barang hanya dengan berjalan kaki berjam-jam. Makna umum dalam kalimat tersebut ialah membawa. Contoh kalimat yang kedua, alat potong yang diperlukan dalam memotong hewan kurban tidak perlu yang mahal, hanya bersih dari najis dan kotoran. Makna umum dalam kalimat tersebut adalah alat potong. Yang ketiga, pada Lebaran tahun lalu, kami mendatangi saudara-saudara di dekat sekitar dan meminta maaf kepada tetangga. Makna umum dalam kalimat tersebut adalah mendatangi. Contoh yang keempat, kumpulan bunga memberikan pemandangan yang tak bisa ditandingi dari lainnya. Makna umum dalam kalimat tersebut adalah bunga. Contoh yang kelima, Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang sebagiannya masih belum mempunyai nama dan tak berpenghuni. Makna umum dalam kalimat tersebut adalah Indonesia. 1. Suku Jawa, Sunda, Batak, Asmat, dan Dayak merupakan beberapa nama-nama suku yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi untuk disebutkan. Makna khusus dalam kalimat tersebut adalah suku Jawa, Sunda, Batak, Asmat, dan Dayak. Contoh yang kedua, bunga mawar di tanganku sudah layu karena telah menunggumu yang ternyata tidak kunjung datang. Makna khusus dalam kalimat tersebut adalah bunga mawar. Lain halnya dengan makna umum, dalam makna khusus menyebutkan sesuatu yang lebih spesifik. Seperti contohnya, dalam makna umum menyebutkan hanya bunga saja, akan tetapi dalam makna khusus menyebutkan bunga mawar. Contoh yang ketiga, dalam kegiatan di alam bebas, kami mewajibkan membawa golok dengan sarungnya untuk berguna dalam memotong dan perlindungan diri. Dalam kalimat tersebut, makna khususnya adalah golok. Lain halnya dengan makna umum yang menyebutkan hanyalah alat potong, dalam makna khusus menyebutkan lebih spesifik yaitu golok. Gimana teman-teman? Makna khusus dan makna umum lebih mudah dipahami, bukan? Contoh yang keempat dan terakhir. Kami memilih tinggal di sini sampai Presiden menanggapi tuntutan yang kami lontarkan demi kepentingan bangsa dan masyarakat banyak. Makna khususnya adalah tinggal. Baiklah, sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.